Tapi kemudian beliau sahur. Ya, beliau kalau sahur bersama keluarganya di rumah. Kadang-kala beliau sahur bersama para sahabatnya juga. Terus beliau makan seperti apa? Ya sedikit, nggak banyak. Nabi SAW kadang-kala sahur beberapa butir kurma. Kalau ada ya, beliau minum air SAW. Dan diusahakan sahur. Ingat, sahur nggak wajib. Jangan berpikir kalau nggak sahur, aduh, aku nggak sahur jadi nggak bisa puasa. Lu bisa, tetap sah puasanya orang yang nggak sahur. Yang nggak sah itu puasanya orang yang nggak niat. Nabi SAW di hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian bersahurlah, karena di makanan sahur itu berkah. Ini rawahul Bukhari dan Muslim. Berkah. Berkah dalam urusan agama, berkah dalam urusan dunia. Dalam urusan agama Allah akan kasih berkah. Engkau bangun di sepertiga malam akhir, sebelum subuh, di waktu mustajabnya doa. Sahur. Juga akan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga engkau di siang harinya ya lebih semangat lah. Tapi sekali lagi, yang membuat orang kuat itu bukan banyaknya makanannya, tapi hatinya yang kuat. Karena kadang-kala kita melihat orang yang kurus lebih semangat beribadah daripada orang yang gagah. Padahal secara logika, itu orang yang kurus, kalau disuruh ngangkat beban 30 kilo, nggak mampu dia. Ini orang yang gagah nih, kalau disuruh mengangkat beban 50 kilo, kuat ya. Tapi kenapa dalam ibadah kok lebih kuat yang kurus? Apa masalahnya? Hati. Maka kalau engkau ingin kuat, bersihkan hati. Kalau perlu potong kompas, potong bypass ya. Ada yang di bypass. Kalau perlu pasang ring, pasang ring. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, berhenti berbuat dosa. Kemudian An Abdullah bin Harith, bahwa salah satu sahabat Nabi SAW cerita, aku masuk menjumpai Nabi SAW, beliau sedang sahur. Apa kata Nabi SAW? Innaha barakah a'takumullah iyah. Ini berkah nih yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Fala tada'uh, jangan ditinggalkan. Beliau sahur dan beliau menyuruh sahabatnya sahur. Ya, hadis Rahun Nasai. Dan hadis Salman Al-Farisi juga menceritakan bagaimana berkahnya sahur. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, as-sahuru barakah. Sahur itu berkah. Fala tada'u, jangan ditinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum ma, walaupun seorang di antara kalian meneguk air. Sudah, kau lihat, nggak usah mikir, oh makan ini air, kuat insya Allah dan diberkahin. Dimana kita juga menyelisihi ahlul kitab, mereka itu nggak sahur, kita disuruh sahur. Bahkan beliau mengatakan alaihi salatu wassalam di hadis Amr bin As, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Taib, dianjurkan mengakhirkan sahur. Di hadis Zaid bin Haritha, dia menjelaskan bahwasanya ketika ditanya antara makan sahurnya Nabi SAW ke adzan subuh itu berapa lama, kata dia, ya 50 ayat dari Al-Quran. Kemudian ingat, di waktu sahur ini waktu yang dikabulkannya doa. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sikap orang-orang
penghuni surga ketika hidup di dunia, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Maka tolong jangan sibuk nonton. Kadang-kadang di waktu sahur itu, ada acara-acara yang menarik, tutup TV-nya. Bas. Apa nggak cukup nonton TV selama 11 bulan? Udah, tinggalkan. Ini bulan yang penuh dengan berkah. Dibukanya pintu-pintu surga, engkau kemana? Jadi gimana pintu surga dibuka, engkau nggak ada di situ. Kok katanya mau masuk surga? Katanya doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Engkau doa minta surga, minta kebaikan di dunia dan di akhirat, diselamatkan dari api neraka. Tapi ketika dibuka pintu surga, engkau nggak ada di sana. Maka tolong perbanyak istighfar di waktu sahur. Kemudian Nabi SAW, biasa beliau sholat qobliyah subuh. Diusahakan kaum muslimin yang tidak pernah sholat qobliyah subuh. Di Ramadan ini, selain engkau jaga sholat 5 waktu, laksanakan qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu Nabi SAW nunggu Bilal datang nanti, minta izin kepada Nabi untuk iqamatus salah. Bilal qamat, Nabi keluar dari rumahnya alaihi salatu wassalam, beliau mimpin salat subuh berjamaah. Kemudian selesai salat subuh, beliau duduk di tempat salatnya sampai fajar, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Sebagian kita habis salat subuh bubar. Kalau bicara boleh. Tapi kalau bicara kau kepingin bagaimana Rasulullah SAW memakmurkan Ramadannya, seperti itu. Di luar Ramadan Nabi kayak gitu, apalagi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh daripada di bulan lainnya. Makanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairi. Beliau di bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh daripada di bulan lainnya. Maka biasanya beliau alaihissalam duduk tuh habis subuh, berzikir sampai matahari terbit. Lalu setelah matahari naik sedikit, ya kira-kira 10 menit, 15 menit ya, Nabi SAW pulang. Dan setelah fajar terbit, matahari terbit, Nabi pulang ke rumahnya. Tidak disebutkan Nabi alaihissalam sholat di masjid. Salat syuruk itu. Ini menunjukkan boleh dilaksanakan di rumah, selesai engkau duduk di masjid sampai matahari terbit, lalu engkau mau pulang ke rumahmu, salat di rumahnya 2 rakaat, yang insya Allah akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna.